Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang derajat yang diraih bagi orang yang beriman, beramal dan diberi ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman, beramal dan berilmu pengetahuan. Kita hendaklah beriman karena kita beragama Islam. Dan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita beramal. Sebelum kita melaksanakan amaliyah, tentu kita mengetahui ilmunya terlebih dulu. Justru itu keilmuan sangat diperlukan. Amal juga sangat perlu. Karena amal ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu orang yang paling banyak amaliyah dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini ada ayat sebelumnya. Asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Sufah, itu di serambi Masjid Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan pengajian atau pembelajaran agama Islam. Kalau sekarang itu semacam majelis taklim, maka tempat itu sempit. Betapa banyaknya orang yang ingin hadir di majelis ilmu itu, sehingga ada yang di luar, ada yang berdiri. Nah, justru itu dalam ayat sebelumnya itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu himbauan khusus kepada orang-orang yang beriman. Tapassahu fil majalis, lapangkanlah dalam majelis. Nah, ini agar orang yang berdiri itu bisa duduk mengikuti pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan. Kelanjutan dari ayat wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdiri, berdirilah. Fansuzu, maka berdirilah. Jadi berdiri dalam arti bukan mengusir orang yang ada di majelis di sofa itu keluar, ya hanya melapangkan biar ya jemaah-jemaah yang lain yang baru datang itu bisa duduk. Itu. Maka kelanjutan dari ayat itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat ini derajat kepada orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan.
Kalau kita pahami dari ayat ini yang diangkat beberapa derajat itu hanya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tentu di dalam ayat ini ada makna tersirat amal. Karena kata amanu wa amilus salihat, kata amanu wa amilus salihat, orang beriman itu pasti beramal. Karena kalau kita tinjau pengertian iman, iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu dibenarkan dengan hati, ada kebenaran di dalam hati. Dia membenarkan bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu dia mengabdi kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Karena dia yakin. Wa qaulun bil lisan, bahkan dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi saya bersaksi bahwasanya yang berhak disembah tidak ada lain hanyalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini adalah penyaksian. Justru itu banyak orang yang beriman tapi tidak punya keilmuan. Maka kalau orang itu beriman tidak ada keilmuan, nah ini kalau orang itu beramal tapi tidak ada keilmuannya, ini masih diragukan. Sebanyak apapun amaliyah yang kita lakukan tanpa keilmuan, sebelum kita melaksanakan amaliyah ibadah, kita terlebih dahulu harus mempelajari keilmuannya. Kalau kita mau sholat, kita pelajari dulu tata cara sholat, kaifiat sholatnya, sehingga tahu bagaimana yang namanya rukun sholat, membatalkan sholat. Sebelum sholat kita wudhu, tentu kita mempelajari tentang rukun wudhu. Nah, begitu. Justru itu ada orang yang tidak beriman, tidak beramal, tapi dia punya keilmuan. Ini dikatakan adalah ilmuwan, bukan orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang memiliki keilmuan. Nah, keimanan pasti. Ya, di samping memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang sempurna, orang yang alim kemudian didukung dengan amal dan keilmuannya. Makanya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya pewaris keilmuan, artinya menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang namanya ulama. Diperlukan antara iman, amal, keilmuan ini sama. Nah, ini yang perlu kita ini, ya artinya beriman, keimanan, tapi didukung dengan amal, didukung juga dengan keilmuan. Iman itu bagaikan mata rantai yang tidak bisa putus. Al-imanu tasdiqun bil qalbi, ada kebenaran di dalam hati, wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau dia beriman, dia memiliki kebenaran di dalam hati, keyakinan. Kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan, karakternya, akhlaknya, tentu baik orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dia selalu melaksanakan perintah Allah, dan dia selalu menjaga salatnya,
dia tidak mau meninggalkan sholatnya, dia memiliki karakter akhlak yang baik. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Jadi bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus. Nah, justru itu kalau kita mengukur keimanan seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman sempurna salah seorang di antara kamu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya sendiri. Kita bayang. Nah, seperti yang terjadi peperangan antara Israel dengan Palestina. Karena Israel adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dia tidak peduli anak-anak kecil itu meninggal dunia, anak-anak yang tidak berdosa. Tentu kita prihatin. Kita selaku orang-orang yang beriman prihatin kepada saudara kita yang dijatuhkan rudal, ya hancur, mereka korban akibat ya konflik antara Palestina dengan Israel ini. Kita prihatin. Bagaimana? Tetapi kalau saja orang-orang yang beriman, tidak mungkin terjadi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai dirinya seperti mencintai saudaranya. Kalau diri kita disakiti, rasanya dihina, dicaci maki, dipukul, dihujat, disampaikan informasi melalui media sosial, sakit hati kita. Nah, maka sakit rasanya hati kita. Tentu janganlah kita menyakiti hati orang lain, begitu juga orang lain. Kalau kita merasakan sakit, dihina, dicaci maki, dihujat, begitu juga orang lain sakit, maka janganlah. Tetapi yang namanya orang-orang Israel itu, ya, Zionis itu, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka mereka membabi buta, ya, menghancur Gaza dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat video, ya, termasuk berita itu, kita prihatin. Tentu kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghentikan sebuah peperangan. Ya, mudah-mudahan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa mengambil ya langkah-langkah untuk sebuah perdamaian. Ya. Artinya gedung-gedung pada hancur. Memang kalau kita lihat, makanya kehancuran di darat dan di laut ini yang disebabkan tangan manusia. Zaharal fasadu bil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini bima kasabat aydin nas, yang disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang serakah. Mereka ingin menguasai, memperluas wilayahnya. Nah, sehingga mereka tidak peduli, ya, orang yang sudah punya rumah itu diusir dan sebagainya. Kita tentu prihatin melihat ini. Maka kita hanya berdoa. Kalau di bulan Ramadan kita berjihad mengendalikan nafsu, juga memberikan bantuan untuk orang yang berbuka puasa. Mari kita, ya, artinya menyisihkan harta kita kepada saudara-saudara kita, untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini sebagai kepekaan sosial kita. Betapa menderitanya mereka. Mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemudian juga tidak punya anak dan sebagainya, meninggal dunia akibat peperangan ini. Nah, itulah, disinilah menunjukkan buktinya. Tentu terjadi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dalam satu ayat juga dijelaskan,
Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia di samping memiliki keimanan, punya keilmuan, tentu tidak sama. Tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, itu tidak sama. Antara orang yang keimanannya yang kuat dengan yang lemah tidak sama. Antara orang hanya sekedar beriman tapi tidak punya keilmuan, itu tidak sama. Justru itu kalau kita beramal maka perlu didukung sebuah keilmuan. Nah, kita perlu yang namanya ilmu. Sekarang teknologi sangat diperlukan, kita menguasai ilmu teknologi, ilmu sains dan sebagainya. Ya mungkin kita sudah berada di digitalisasi, kita perlu. Tetapi keimanan perlu kita tingkatkan. Ketakwaan perlu kita tingkatkan. Karena yang Allah pandang itu bukan orang yang memiliki teknologi, bukan orang yang memiliki sains, bukan orang yang memiliki ahli dalam bidang komputerisasi. Tetapi yang Allah pandang itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, atqakum, ialah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan selama 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan ini dapat membuat kita semakin meningkat keimanan kita, amaliyah kita, kita selalu istiqamah, dapat menerapkan di 11 bulan yang akan datang. Begitu juga zihad kita, artinya tinggi untuk membantu kepada saudara-saudara kita. Kalau urusan perang kita sudah punya, tentaralah, artinya yang melakukan perdamaian. Kita hanya membantu dengan berupa keuangan, makanan dan sebagainya terhadap saudara-saudara kita yang korban akibat peperangan tersebut. Nah, justru itu keilmuan sangat diperlukan, tapi ketakwaan juga perlu sekali. Keimanan juga perlu sekali. Apabila tidak seimbang, kita punya keilmuan, punya teknologi, menguasai sains, menguasai yang namanya digitalisasi, kita ahli dalam dunia IT, tetapi keimanan, keimanan ini perlu ditingkatkan. Semakin tinggi keilmuan yang dia miliki, maka kita berharap semakin tinggi juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah orang yang mendapat derajat. Allah akan mengangkat derajat manusia itu bukan hanya didukung dengan keimanan, tetapi di samping keimanan kemudian amal dan keilmuan. Dia memiliki ilmu teknologi dan sebagainya, sains, dia memiliki ilmu IT dan sebagainya, tetapi juga amaliyah dan ibadahnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keimanannya semakin hari semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.